Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang sibuk menghitung kegagalan, tetapi oleh mereka yang berani melakukan yang terbaik meski penuh risiko. Pemerintah baru saja meluncurkan program ekonomi terbesar untuk desa yang pernah ada, Koperasi Merah Putih. Bayangkan, pinjaman modal hingga 3 miliar rupiah disiapkan untuk setiap koperasi desa lewat Bank Himbara. Terdengar seperti angin segar yang kita tunggu-tunggu, bukan? Uang tunai untuk membangun ekonomi dari pinggiran. Tapi tahan dulu euforia itu. Ada satu aturan kecil, sebuah klausul mematikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang jarang dibahas di panggung seremonial. Jika koperasi desa Anda gagal bayar, jika bisnisnya macet, bukan aset koperasi saja yang disita, dana desa kalian yang akan dipotong paksa oleh pemerintah pusat untuk melunasi utang tersebut. Taruhannya bukan lagi sekadar untung rugi bisnis, tapi nasib pembangunan jalan, posyandu, dan bantuan langsung tunai di desa Anda. Hari ini, kita tidak akan bicara soal janji manis politik. Kita akan membedah data real dari Nusa Tenggara Timur, provinsi pertama yang menjadi pilot proyek nasional dengan lebih dari 3.000 koperasi yang sudah terbentuk. Untuk menjawab satu pertanyaan krusial, apakah Koperasi Merah Putih ini adalah tiket emas menuju kemakmuran, atau justru jebakan utang yang akan melumpuhkan desa Anda? Saya telah menganalisis dokumen tebal dari Bapeda NTT, laporan Dinas Koperasi, hingga berita lapangan dari Manggarai Barat. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar peluncuran 80.000 koperasi ini. Mari kita mulai dengan matematikanya. Mengapa pemerintah begitu ngotot dengan model ini? Jawabannya ada pada satu musuh bersama bernama tengkulak. Data analisis ekonomi menunjukkan bahwa dalam skema tradisional, petani kita rata-rata hanya menikmati 60% dari harga jual akhir. 40% sisanya hilang di rantai distribusi yang panjang. Disinilah janji besar Koperasi Merah Putih masuk. Dengan memotong rantai pasok, koperasi ditargetkan bisa meningkatkan pendapatan petani hingga 85% dari harga konsumen. Dokumen analisis keberhasilan program ini bahkan memproyeksikan kenaikan nilai tukar petani atau NTP di NTT bisa melonjak hingga 21 poin. Di atas kertas, ini adalah revolusi. Petani tidak lagi menjual gabah basah dengan harga murah ke pengijon, tapi koperasi yang membelinya dengan harga wajar, mengolahnya, dan menyuplai langsung ke pasar. Tapi teori di atas kertas seringkali hancur saat menabrak realita lapangan. Mari kita lihat satu cerita sukses yang sering digembar-gemburkan sebagai model nasional. Koperasi Desa Merah Putih di Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Kenapa mereka bisa sukses? Apakah karena kucuran dana pemerintah semata? Ternyata tidak. Investigasi kami menemukan bahwa kesuksesan Penfui Timur bukan kebetulan. Ketua koperasinya, Gestianus Sino, bukan orang baru yang belajar bisnis kemarin sore. Dia adalah petani milenial yang sudah memiliki usaha mandiri bernama GS Organik jauh sebelum koperasi ini ada. Koperasi di Penfui Timur sukses karena mereka tidak mulai dari nol. Mereka memiliki fasilitas cold storage, gudang logistik, bahkan gedung kantor yang merupakan sumbangan pengurusnya sendiri. Mereka sudah punya kontrak suplai ke hotel-hotel berbintang di kota Kupang. Ini adalah poin kuncinya. Koperasi ini berjalan karena digerakkan oleh intrapreneur, pengusaha yang masuk ke dalam sistem desa, bukan sekadar birokrat yang menjalankan instruksi atasan demi menggugurkan kewajiban. Ini adalah standar yang sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah desa Anda punya sosok seperti Gestianus Sino? Karena jika kita geser fokus kita ke Manggarai Barat, ceritanya berubah 180 derajat. Di sana, niat baik pemerintah berbenturan keras dengan infrastruktur dasar. Laporan lapangan mencatat ada 22 desa yang terkendala pembangunan koperasi. Masalahnya sangat mendasar. Lahannya tidak rata dan butuh biaya besar untuk cut and fill. Lebih parah lagi,
Program ini menuntut digitalisasi, pelaporan online, dan marketplace. Tapi di desa-desa tersebut, sinyal internet saja tidak ada. Bagaimana mungkin kita memaksa petani menggunakan sistem digital jika untuk menelpon saja mereka harus naik ke bukit? Bayangkan skenarionya. Desa meminjam miliaran rupiah. Usaha gagal karena manajemen yang tidak berpengalaman atau kendala infrastruktur. Lalu tahun depan, anggaran untuk perbaikan jalan desa atau tunjangan guru PAUD tiba-tiba hilang, dipotong pusat untuk menutup utang itu. Ini adalah resiko sistemik yang tidak boleh diabaikan oleh kepala desa maupun badan permusyawaratan desa. Jangan sampai keinginan untuk terlihat sukses secara nasional malah mengorbankan masa depan warga desa. Bayangkan skenarionya. Desa meminjam miliaran rupiah. Usaha gagal karena manajemen yang tidak berpengalaman atau kendala infrastruktur. Lalu tahun depan, anggaran untuk perbaikan jalan desa atau tunjangan guru PAUD tiba-tiba hilang, dipotong pusat untuk menutup utang itu. Ini adalah resiko sistemik yang tidak boleh diabaikan oleh kepala desa maupun badan permusyawaratan desa. Jangan sampai keinginan untuk terlihat sukses secara nasional malah mengorbankan masa depan warga desa. Jadi, apa kesimpulannya? Koperasi Merah Putih adalah sebuah game changer, tapi hanya jika prasyaratnya terpenuhi. Jangan tergiur dengan angka 3 miliar rupiah. Itu adalah utang, bukan hibah. Jika desa Anda memiliki sumber daya manusia yang kuat, ada sosok pengusaha lokal yang mengerti manajemen rantai pasok dan infrastruktur dasar yang memadai, maka ambillah peluang ini. Seperti di Penfui Timur, ini bisa melipat gandakan ekonomi desa. Namun, jika desa Anda masih berjuang dengan sinyal internet dan pengurus koperasinya hanya ditunjuk karena kedekatan politik tanpa pengalaman bisnis, berhati-hatilah. Fokuslah dulu mencari manusianya, membangun model bisnis skala kecil yang valid, baru bicara soal pinjaman miliaran. Jangan pertaruhkan dana desa Anda untuk sebuah eksperimen yang belum matang. Diskusikan ini dalam musyawarah desa. Jadilah cerdas, jadilah kritis. Karena tanda tangan Anda hari ini menentukan nasib desa Anda 5 tahun ke depan. Video ini didedikasikan untuk tumbuhnya Koperasi Desa Estrip Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTT. Kalau Anda berkenan like, subscribe, share, dan komen, saya sangat berterima kasih. God bless you.